Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nurusama, di mata pelajaran Administrasi Umum. Baik, kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup administrasi. Ada banyak pengertian administrasi dari beberapa ahli. Ibu hanya menampilkan beberapa saja di layar, dan kalian bisa membaca apa pengertian dari mereka. Misalnya, apa pengertian administrasi ya maksud saya dari para ahli berikut. Misalnya dari Bapak Leonard D. White. Beliau lahir pada tahun 1955, merumuskan sebagai administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale. Atau administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah ataupun swasta, sipil atau militer, baik secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Ada juga dari H.A. Simon yang lahir pada tahun 1961. Administration can be defined as a activities it group cooperating to accomplish common goals, atau administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada dari Duoc Waldo yang lahir pada tahun 1971. Dia bilang, administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional yang tinggi. Ada banyak sekali pengertian-pengertian menurut para ahli. Ada juga dari Espesiagian tahun 1985, ada dari Parajudi Atmosudirjo 1975. Oh iya, untuk diketahui, Ibu menggunakan buku Administrasi Umum keluaran penerbit Bumi Aksara untuk SMK atau MAK kelas 10, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Buku ini dapat kalian fotokopi di sama Ibu atau kalian beli di Gramedia yang ada di Kolonel Atmo. Harganya 48.000. Kalau mau fotokopi langsung ke sekolah ya. Saya ada di sekolah. Kemudian saya akan membacakan beberapa pengertian administrasi berdasarkan buku ini. Yang ada banyak sekali ya, yang saya tampilkan hanya beberapa saja. Yang pertama ada Arthur Greger, yang kedua ada George Terry, yang ketiga ada Sondang P. Siagian, yang keempat ada William Leffingwell dan Edwin Robinson, yang kelima ada Ulbert, yang ketujuh ada Wijana, yang kelima ada Leonard D. White, yang kedelapan ada William H. Newman, yang kesembilan ada Evans, yang ke-10 ada Simon, yang ke-11 ada F.X. Soejadi, yang ke-11 ada Suwarno Handayaningrat, yang terakhir ada Dimon dan G.O. Dimoch, dan ada beberapa orang lainnya seperti John M. Cliver dan Robert Lima, serta ada Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa administrasi negara menurut tokoh yang bernama Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo yakni melakukan fungsi bantuan pemerintah. Berarti pemerintah atau pejabat tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya tanpa administrasi negara. Ada ciri-ciri administrasi sebagai berikut. Adanya suatu kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau bisa lebih. Yang kedua, adanya kerjasama antar pegawai. Yang ketiga, terdapat suatu proses atau usaha. Yang keempat, adanya sebuah bimbingan atau
dalam kepemimpinan dan dalam pengawasan. Yang terakhir, dalam perusahaan atau instansi terdapat suatu tujuan. Fungsi administrasi sendiri ada beberapa. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan, dapat dilihat sendiri. Planning ialah suatu penyusun perencanaan yang memerlukan suatu kegiatan administrasi seperti dalam pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan perencanaan. Organizing atau perorganisasian. Organizing ialah suatu kegiatan menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga akan terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai suatu tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada fungsi sebagai staffing. Staffing ialah salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun personalia pada sebuah organisasi, mulai dari merekrut sebuah tenaga kerja, mengembangkannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas pemberi suatu daya guna yang maksimal kepada organisasi. Yang keempat ada directing atau pengarahan atau bimbingan. Directing ialah salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha, memberi bimbingan, saran, perintah-perintah untuk tugas yang dilakukan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang sudah ditentukan semula. Yang kelima ada coordinating atau koordinasi. Coordinating atau koordinasi ialah sebagian dari fungsi manajemen untuk melaksanakan sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya suatu kekacauan, percekcokan, kekosongan, kegiatan yang dilakukan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ada juga fungsi reporting. Reporting ialah manajemen yang berada pada suatu penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan pemberian sebuah keterangan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan ataupun tulisan, yang sehingga dalam menerima suatu laporan bisa mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Yang terakhir ada fungsi budgeting. Budgeting ialah suatu kegiatan yang mengelola perencanaan yang berkelanjutan yang mengenai keuangan dan anggaran. Budgeting di sini ada dua macam, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek meliputi investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan lainnya. Jika investasi jangka panjang meliputi gedung, tanah, peralatan, produksi, kendaraan, dan lain-lainnya. Tujuan administrasi agar seorang usaha bisa memonitoring suatu kegiatan administrasi perusahaannya. Kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Ketiga, agar seorang pengelola usaha bisa menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang terakhir, agar seorang pengelola usaha bisa mengamankan suatu kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Kemudian, kita memasuki materi jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Dalam sebuah organisasi kantor, pada umumnya tingkat jabatan dapat disimpulkan ke dalam 3 bentuk susunan piramida. Yang pertama, manajer administratif, yang kedua manajer kantor, dan yang terakhir supervisor. Dapat dilihat sendiri perbedaan manajer administrasi dan manajer kantor. Di pause aja ya anak-anak, ibu tidak membacakannya satu persatu. Berikut ini untuk manajer kantor. Kemudian supervisor.
Mohon diperhatikan ya, Ibu tidak membacakannya satu-satu. Jadi kalian bisa membacanya sendiri. Lalu, materi yang terakhir, mengidentifikasi persyaratan personil administrasi perkantoran. Ibu enggak membacakannya lagi ya. Ibu hanya men-showing tulisannya karena kalau Ibu bacakan penjelasannya bakal panjang. Harap ya kalau bisa dicatat karena inilah yang akan jadi bahan ulangan kalian atau tugas-tugas seperti itu ya. Dan ini sangat berkaitan erat dengan dunia kerja kalian. Untuk lebih lengkapnya ada di dalam buku. Karena yang dari sini merupakan poin-poinnya saja. Nah, apabila siswa-siswa ada yang ingin ditanyakan, setelah ini saya membuka sesi tanya jawab. Karena kita pembelajarannya daring seperti ini, disebabkan oleh situasi pandemi, jadi saya hanya bisa menyampaikan materi terbatas. Seperti ini ya. Bisa di pause ya. Jadi tolong jangan bilang saya kecepatan. Kan di YouTube kan bisa di pause. Jadi hmm, Jadi kalian bisa membacanya dengan tanpa digerakkan detiknya, di play tanpa di play. Baik, sampai sini materi kita hari ini. Ibu akan membuat tugas berupa dalam Google Form. Nanti saya akan bagikan linknya. Namun sebelum saya bagikan linknya, saya adakan diskusi tanya jawab. Apabila ada yang belum memahami, kurang dimengerti, mohon memberikan pertanyaan via voice note di grup WhatsApp. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.